Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat Tafko dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini Selasa 18 Februari 2025, saya Devi Fitriani membersamai di kelas Tafko for Parents dalam Kilas Tafko Lebih Dekat Semakin Memikat. Kali ini masuki seri keempat dengan judul Mendesain Jejak Legasi. Masya Allah, untuk hari ini saya tentu tidak sendiri dan ditemani oleh dua tim Tafko. Kali ini saya menggandeng dua tim Tafko, tim desainer di Tafko ini. Baik, tidak berlama-lama, mari kita panggilkan Ustazah Ninit Alia dari Jakarta dan Ustazah Lia Anelia dari Majalengka. Ustazah Ninit dan Ustazah Lia, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Devi, Mbak Lia. Assalamualaikum Mbak Devi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustazah Ninit, Ustazah Lia, aku panggil Mbak aja ya, biar lebih lebih rasa dekat. Kadang-kadang ngobrolnya keceletot nih. Baik, sahabat Tafko, inilah Ustazah Ninit dan inilah Ustazah Lia ya, yang biasanya di belakang layar, tapi mungkin ada beberapa santri Tafko yang sudah biasa melihat Ustazah Ninit, karena Ustazah Ninit juga fasilitator ya. Nah, ini Ustazah Lia. Oke. Ini saya akan ngajak ngobrol Mbak Ninit dan Mbak Lia sebagai tim desainer Tafko. Setelah kemarin saya ngajak ngobrol Umi sebagai leader, kemudian Ustazah Nisa sebagai admin, di Ustazah Tia, Ibu Tia sebagai keuangan, dan kali ini dari tim desainer. Baik, tentu banyak pertanyaan dan banyak kekepoan dari sahabat Tafko berkaitan dengan tim desainer ini. Baik, sebelumnya boleh Ustazah Ninit dulu nih. Mbak Ninit boleh sapa dulu sahabat Tafko, boleh kasih salam dan lain sebagainya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah bunda semua. Salam kenal yang mungkin baru bergabung bersama keluarga Tafko. Saya Ninit Alia dari Jakarta. Masya Allah, di Tafko saya mengampus fasilitator yang mendampingi anak-anak dan sebagai tim desainer yang beberapa penampilan dari tim kami. Dan Mbak Devi, terima kasih juga sudah diundang dalam studio ini, Masya Allah. Suatu penghargaan bagi kami, diapresiasi gitu. Masya Allah. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Monggo saya kembalikan ke Mbak Devi. Iya, terima kasih Mbak Nini. Terima kasih dalam kesibukannya sudah menyempatkan untuk bisa hadir di kelas Tafko for Parents ini. Terima kasih banyak. Dan kita akan berbincang-bincang 30 menit ke depan ya Mbak ya. Mbak Lia untuk menyapa-nyapa ayah dan bunda serta sahabat Tafko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tafko, perkenalkan saya Lia Anelia. Saya domisili di Majalengka. Saat ini di Tafko saya mengambil peran di membantu Mbak Ninit di desain dan juga membantu Ibu di operator. Itu aja kali ya Mbak. Anggap aja. Baik. Iya, terima kasih Mbak Lia. Masya Allah, dengan kesibukannya hari ini tentu ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di studio kami dalam kelas Staff Corporate Parents. Baik Mbak, kita langsung aja ngobrol karena banyak sekali sebetulnya kekepoan kami mengenai ground. Lucu sekali kan ya, Masya Allah, cantik sekali. Nah, kerjaan siapa ini? Gitu. Baik, untuk keduanya. Nah, saya mulai dari Mbak Ninit dulu ya.
Mbak Ninit, boleh diceritakan nih. Nah, ini pertanyaan sebetulnya kalau pertanyaan nomor pertama dari kemarin dari Mbak Risa, Ibun, Umi Maunah juga saya tanya pertanyaan ini. Umi Maunah enggak ya? Umi Maunah lebih ke pertanyaannya bagaimana bisa menggait kita-kita ini gitu ya. Nah, pertanyaan untuk Mbak Ninit, boleh diceritakan kapan dan bagaimana awal bisa bergabung di Tafko serta apa strong why-nya bisa mau bergabung di Tafko ini? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Devi waktunya. Insya Allah, qadarullah ini di luar hujan deras. Semoga suara saya terdengar ya. Bagus. Oke, saya lanjutkan. Berawal dari tahun 2021, ketika itu saya berada dalam kelas ibu di institut, belajar dalam kelas ibu profesional, yaitu di kelas Bunda Produktif. Masya Allah, ketika itu kita di challenge ya, ditantang untuk membuat suatu komunitas atau lembaga yang bisa nanti membawa kebaikan gitu ya, dibuat bersama. Dan ketika itu ada beberapa hal yang menyebabkan Minit harus mengambil cara lain, yaitu dengan cara bergabung bersama, berkolaborasi dengan para ibu IP yang lain, ibu profesional yang lain, adanya beberapa amanah, sehingga kalaupun saya harus membuat lembaga itu sendiri, sepertinya agak effortnya luar biasa seperti itu. Dan ketika itu Mbak Maunah bikin campaign tentang kebutuhan tim yang luar biasa. Secara passion saya ada di situ, dan secara fokus utama saya yaitu Al-Quran, alhamdulillah juga terakomodasi di tahun kisaran Agustus tahun 2021. Kami bersama-sama membangun Tafko itu. Sama Mbak Devi kan juga. Mbak Lia masih belum ya Mbak? Nanti sama-sama ya Mbak. Mau nggak Mbak Devi? Iya, terima kasih Mbak Ninit. Masya Allah. Jadi strong why-nya karena strong why-nya itu karena Al-Quran itu tadi ya. Jadi menjadi passion itu. Wadahnya adalah Al-Quran. Kalau Gitu. strong way-nya lebih ke arah fokus saya di ke depan ini adalah memang terus belajar, senantiasa bersamai Al-Quran. Bagaimana mencoba mencintai Al-Quran itu. Dan itu tidak mudah bagi saya. Banyak cara yang saya lakukan, diantaranya yaitu bergabung di Tafko ini, mengkreasikan dengan cara tidak untuk saya saja, tapi untuk berbagi pada anak-anak. Dan terlebih di sini adalah media sama-sama belajar, dan luar biasanya adalah ruang kontribusi saya. Kalau anak-anak itu melihat kan orang tuanya tampak dari mata ya. Kalau hanya disuruh saja, ayo belajar Quran, ayo membaca Quran, tidak bisa. Tapi kalau kita lihat ayah bunda kita bergerutnya hanya dengan Al-Quran, mereka akan, ada apa sih dengan Al-Quran ini, kok Umi selalu uyak aja dengan Al-Quran. Saya berharap hal aktivitas ini akan dilihat terus-menerus dengan anak-anak, terutama anak-anak kami gitu, bisa memacu keinginan, nggak taunya memang kemuliaan Al-Quran itu luar biasa, sehingga Umi selalu bermain di situ, entah berubah berbentuk suatu lembaga tahfiz Quran versi anak-anak online seperti itu, ataupun dalam bentuk yang senantiasa kita lakukan setiap hari, mengkaji dan membaca Quran. Demikian Mbak Devi. Baik, terima kasih Mbak Ninit, Masya Allah. Jadi bergabung tahun 2021 itu kalau nggak salah waktu COVID berarti ya? Itu ya? Benar Masya Mbak, benar. Allah, iya.
Iya, ya Bunda, sahabat Tafko. Jadi Maninit ini bisa bergabung di Tafko ini irisannya itu dari ibu profesional kelas Bunda apa Mbak Produktif. tadi? Oh, Bunda produktif gitu Iya, ya. kita di Nah, itu tadi. kelas. Iya, iya. Bunda produktif dan pada akhirnya produktif sekali di Tafko ini. Ya, gitu. Masya Allah. Iya, itu irisannya kemudian big Y-nya. Nah, sekarang ke Mbak Lia. Kalau Mbak Lia ini bagaimana nih awal mulanya bisa bergabung? Nah, oke, kita dengarkan. Silakan Mbak Lia. Ya, makasih Mbak Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Awal mulanya itu sebenarnya kan kenal Tafko itu dari Umi Maunah ya. Dulu pernah anak saya tuh ikut ke batch berapa ya lupa gitu. Jadi awal mulanya tuh kenal Tafko di situ. Nah, terus kebetulan juga pernah satu kepengurusan juga sama Umi Maunah di Ibu Profesional Cirebon Raya gitu. Jadi awal mulanya itu di Ibu ganti kerudung? sebentar ya, Bentar ya. Awal mulanya itu ya di ini sama Umi gitu. Tapi apa karena saya merasa kapasitas saya untuk misalnya jadi fasilitator itu belum ini ya. Jadi akhirnya Umi Mauna itu menawarkan untuk membantu di desain di Maninit katanya gitu. Jadi ya udah dicoba deh, kebetulan juga kan waktu itu tuh di ibu profesional tuh saya lagi berganti peran gitu ke medsos gitu ya. Jadi emang mainannya di desain juga gitu. Jadi untuk belajar dan melatih gitu, belajar dari Mbak Ninit yang udah pro gitu ya. Jadi ya udahlah saya ambil kesempatan itu buat belajar gitu, Mbak. Masya Allah, iya. Halo sayang. Nah, ikut di frame ya nggak apa-apa. Oke, temenin Uminya ya. Baik, Mbak Lia, terima kasih. Oh, jadi itu ya awal mulanya dari ibu profesional juga berarti ya Iya, sama. betul. Oke, iya. Eh, pada akhirnya irisan-irisan itu yang menyatukan gitu ya kita di Tafko dan akhirnya bertemu gitu pada posisinya yang Masya Allah gitu ya. Akhirnya kita bisa belajar juga ya. Kita bisa belajar dari individu dari tim Tafko ini ya gitu. Baik, Mbak Lia. Jadi sekarang tim desainer membantu Mbak Ninit gitu ya. Baik, iya. Selanjutnya nih, nah kembali pada Mbak Ninit. Mbak Ninit nih, berkaitan dengan desainer ya Mbak ya. Jadi desainer yang dimaksud di sini kan mendesain ya ini wajahnya Tafko gitu. Saya melihat dari awal awal saya bergabung ya maksudnya. Saya juga kan 2021 deh lupa ya. Nah, waktu COVID waktu itu semakin ke sini semakin Masya Allah tampilannya ih, bikin yang greget ini kok bisa ya gitu. Eh, ada ada badge yang waktu itu shark, ada badge yang balon, kemudian sekarang badge-nya badge 15 ini kayak di laut kayak gitu. Nah, itu saya jadi eh, penasaran dari mana ide tema setiap batch ini muncul gitu ya. Dan apakah ada maknanya nih, terutama Mbak Mbak Ninit ya gitu yang grand designernya gitu. Silakan Mbak. Masya Allah, tabarakallah. Mbak, belum profesional, belum. Kita masih sama-sama dalam berproses ya Mbak Gun. Hanya kebetulan saya lebih dahulu aja jam terbangnya. Mungkin lebih awal sedikit, sejengkal baru. Tapi insya Allah nanti bisa jadi Mbak Lia lebih dari Dinit ya. Oke, Mbak Devi, terima kasih. Jadi tampilan-tampilan yang muka dari tambah di IG ya, di IG, di Instagram aku memang Ninit ambil inspirasinya tidak hanya begitu saja, tapi memang sedikit Ninit mempelajari itu ya. Misalkan ketika batch pertama dulu itu Umi Mamunah sudah memulai dengan di juz 30 ya, An-Naba ya. An-Naba waktu itu sudah running sendiri ya. Terus kemudian di berikutnya An-Nazi'at ya kalau nggak salah ya. Ya, itu saya mencoba untuk memahami tuh di dalam An-Nazi'at itu apa. Kemungkinan imaji-imaji apa saja yang bisa saya hadirkan dalam wajah bayangan anak-anak terhadap surat An-Nazi'at ini.
Tapi yang pasti karena range dari TAFKO ini para pesertanya adalah di range 5 tahun hingga 12 tahun, dan rata-rata mereka itu yang mau dibutuhkan adalah imaji-imaji positif ya, imaji-imaji yang membuat mereka tertarik terhadap Al-Quran, sehingga yang saya akan tampilkan adalah hal itu. Meskipun misalkan ya An-Nazi'at itu lebih ke arah cerita berita-berita tentang hari kiamat, tapi saya mencoba menghadirkan ketika itu adalah luasnya alam semesta ini, terutama bumi, indahnya bumi ini, bagaimana Allah menghadirkan bumi ini dengan bentangan yang luar biasa, ada gunung, ada apa namanya pohon-pohon dan sebagainya. Dan ketika itu dengan adanya hafalan yang kita hafalkan, mereka Masya Allah, andai kata ini digulung, Allahu Akbar, seperti itu. Tapi tetap saja yang kita hadirkan adalah imaji-imaji positif dulu. Gitu. Bagaimana Allah, anak-anak ini mencintai. Wow, Allah itu sayang ya dengan kita, dengan menghadirkan pattern-pattern apa ya, aturan-aturan atau tanda-tanda bagaimana kita menjadi insan yang luar biasa melalui kitab bullahnya cinta, surat cintanya ini. Itu Mbak Devi. Seperti sekarang Nyon Sewu ya, ini happy party TAFKO. Sebenarnya agak dikoreksi dengan Umi Maumah ini. Waktu itu saya memang belum konsultasi, tapi ending yang saya inginkan ketika itu karena keterbatasan tektokan kita gitu ya. Sebentar lagi kita itu udah mau khatam Quran. Rasa kebersyukuran ini kita tandai dengan berpesta kesyukuran gitu. Nah, saya hadirkan di sini di alam bawah laut ya, ada kuda laut, terus kemudian di situ nanti ada ikan-ikan dan bintang laut, terus kemudian ubur-ubur dan lain sebagainya. Itu mereka bergembira atas apa keberhasilan kita sudah mencapai di juz 30 ini, hampir sudah mau kholas gitu. Insya Allah nanti di tanggal berapa Mbak Devi kita akan khataman Quran bersama ya. Nanti kan tanggal mainnya. Seperti itu Mbak Devi. Mudah-mudahan dari hal-hal yang sedikit apa ya hadirkan dalam tahun ini mampu lebih menarik daya pikat terhadap indahnya Al-Quran melalui proses mata melihat imajinasi positif ini. Demikian Mbak Devi. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ternyata desain tidak asal desain, bermakna sekali ini, bahkan dalam. Saya pikir ini dalam gitu. Pernah kan ada batch berapa ya, desainnya itu ruang angkasa gitu ya. Nah, itu ternyata kalau dimaknai, oh ternyata pas batch itu kita sedang hafalan apa surat yang maknanya memang hari kiamat ya waktu itu ya gitu. Oh, ternyata memang dalam gitu ya sahabat Afko gitu. Jadi nggak asal orat-oret, nggak asal gambar-gambar, nggak asal udah deh, ih suka deh, imut banget deh, ya." Nggak asal begitu berarti ya gitu. Jadi ada maknanya, ada pendalamannya, kemudian sampai pada hati anak-anak juga. Masya Allah, tabarakallah. Baik, Masya Allah. Nanti kita banyak belajar nih. Nanti apa? Pernah belajar di mana dan kepo akhirnya nih. Oke, selanjutnya. Baik, kita kembali ya nih. Seperti tadi nih. Tadi kita sama-sama melihat on frame apa anaknya Mbak Lia tuh masih kecil ya. Jadi Mbak Lia ini masih punya debay, kemudian bocil yang Masya Allah hebat sekali saya pikir ini. Eh, jadi pertanyaan nih Mbak gitu. Mbak Lia yang diamanahkan eh, apa operator Zoom ketika Sabtu dan Minggu, kemudian desainer ya. Ini bagaimana membagi waktunya sementara kan kerepotan-kerepotan dengan bocil, ngomong anak dan sebagainya. Itu bagaimana nih Mbak nih? Bagi waktunya. Silahkan Mbak Lia. Iya Mbak Devi. Untuk apa sih? Untuk operator itu kan nggak setiap hari ya. Jadi ada jadwalnya Sabtu Minggu. Jadi itu udah apa? Kayak udah ngomong dulu gitu. Kalau misalnya setiap Sabtu Minggu
ibu itu di Tafko ini ya bagian operator nanti karena kan ada kalau hari Sabtu Minggu itu kakak-kakaknya kan libur sekolah ya jadi ada kakak-kakaknya gitu jadi minta tolong ya nanti temenin gitu jadi ya untuk operator Zoom-nya insya Allah aman gitu ya. Kalau yang untuk bantuin di Senban ini juga kan bisa dikerjainnya tuh pas misalnya anak-anaknya udah pas malam misalnya udah pada tidur atau pas ketika anak-anak lagi sekolah gitu ya ada yang kecil aja gitu masih bisa sih insya Allah eh, aman lah insya Allah kayak gitu Mbak. Masya Allah, iya. Jadi time management juga perlu ya ngobrol gitu ya ke anak-anak gitu. Akhirnya yang paling besar jagain adiknya gitu sehingga uminya aman. Ya kalau ikut-ikut ke frame itu biasa nggak apa-apa diajak gitu. Oke oke Mbak Lia. Selanjutnya nih masih masih untuk Mbak Lia. Mbak Lia sendiri pernah eh, kursus gitu atau belajar secara langsung gitu desain ini sebelumnya? Hmm, kalau kalau secara khusus sih enggak sih Mbak ya. Awalnya apa ya terpaksa mungkin ya karena dulu kan waktu di IP Regional Cirebon Raya itu kan saya mengambil peran di manajemen operasional Manop. Nah di situ tuh ternyata kita butuh juga gitu buat desain misalnya kayak bikin eh, apa sertifikat kayak gitu. Jadi ya dari situ sih awal-awal nyoba-nyoba gitu belajar. Ternyata seru gitu ya. Jadi kesininya kayak lumayan pengen belajar gitu lah Mbak. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada apa apa ya namanya ya kalau misalnya ada online gitu ya Mbak ya tentang pelatihan misalnya tentang untuk pemula-pemula gitu ya untuk Canva atau misalnya ilustrasi di Ibis Pen kayak gitu tuh suka kadang ikutan juga cuman nggak mendalami banget sih Mbak cuman uh, permukaan aja gitu lah nyoba-nyoba belajar gitu Mbak Iya, itu iya, Mbak Masya Dea. Allah. Karena yang saya lebih kenal Mbak Lia ini sebagai penulis soalnya gitu. Wah, tiba-tiba jadi tim desainer keren banget ini akhirnya. Banyak banget lahan untuk belajarnya ya, Masya Allah. Iya. Terima kasih Mbak Lia. Nah, pertanyaan yang sama untuk Mbak Ninit. Apakah Mbak Ninit pernah belajar? Soalnya ini pertanyaan titipan loh. Kayaknya pada kepo gitu katanya. Iya, silakan Mbak Ninit. Saya jadi kepo juga, Mbak. Siapa yang nanya ini ya? Aduh ya Allah. Iya ya Mbak, apa ya? Kebetulan memang ini berangkat dulu dari eh, apa tempat belajar di desain produk ya di salah satu eh, institut di daerah Surabaya sana dan dari situ memang apa passion yang ingin ini saya olah itu darah di situ gitu. Dan kebetulan Masya Allah setelah rentang beberapa lama saya bekerja dan memang di sini kan luar biasa ya desain itu unlimited ya baik yang dipegang itu berupa 3D, 2D atau mungkin sekarang sudah 4G. 4G itu dalam artian juga dinikmati, dirasakan mungkin itu juga sedang dalam proses belajar juga gitu ya. Tapi yang pasti seperti Mbak lihat tadi, saya banyak, meskipun saya pernah bekerja di salah satu konsultan desain ya, tapi itu tidak lama karena memang Allah amanahin anak-anak sehingga ya sudah saya cukup di apa ranah publik ini tidak usah lama-lama gitu dan beralih ke domestik dan Allah hadirkan dekatkan juga dengan salah satu apa namanya eh, lembaga pembelajaran ibu yaitu ibu profesional ini saya banyak berkembang dan banyak mengambil jam terbang di perkuliahannya karena mau nggak mau langsung diterapkan ya Mbak Lia ya di IP itu banyak peran-peran yang kita bisa jajal untuk berlatih mencoba tanpa takut salah gitu. Kalau yang di
kita bekerja salah sedikit kan langsung tetot gitu ya. Ada masalahnya ke budget gitu ya. Kalau salah mendesain. Tapi kalau kita bermain di ranahnya permainan ibu profesional, benar-benar kita bisa explore semua keinginan kita, imaji-imaji yang di luar apa ya, hanya gagasan itu udah kita tuangkan semua gitu. Tapi Masya Allah, terima kasih banget Ibu Septi ini ya, mendidik kita semua. Demikian Mbak Devi. Iya, Masya Allah. Ternyata saya suka takjub ya kalau kita bertemu gitu, dipertemukan dengan orang-orang yang pada akhirnya menggiring pada passion kita gitu ya. Seperti tadi Mbak Ninit, akhirnya resign dari ranah publik, kemudian ke ranah domestik dan tetap belajar gitu ya, never ending learning gitu. Akhirnya ketemu kita di Tafko. Begitu juga Mbak Lia ya gitu. Belajar di ibu profesional kemudian menggiring kita ke Tafko dan akhirnya ketemu gitu ya. Dan memang Tafko ini Umi Maunah pernah cerita kalau tim kita itu memang tidak semua dari ibu profesional ya, walaupun ada sebagian besar dari ibu profesional gitu. Tapi pada akhirnya kita bersatu karena apa ya? Karena Al-Quran gitu. Akhirnya kalau nggak diniatkan ibadah ya percuma gitu kan ya. Tapi kalau sudah niat ibadah, akhirnya kita bisa belajar dari individu-individu tim kita. Gitu ya, Masya Allah, tabarakallah. Benar Mbak Devi. Niatnya Ya, harus Masya ibadah Allah. ya, karena Tapi Allah. betul betul. Baik, selanjutnya nih Mbak nih. Karena begitu masuk ke seri keempat ini judulnya mendesain jejak legasi nih. Akhirnya saya sendiri kepo, jejak legasi itu apa ya? Karena ini English gitu ya, legasi gitu. Nah, akhirnya saya coba deh cari tahu gitu. Akhirnya saya nemu dalam buku Legasi dalam Literasi karya Profesor Dr. Andi Imakesuma MPD dan lalu Murdi SPD MPD yang menyatakan bahwa legasi adalah hal-hal yang kita upayakan di dunia dan akan kita wariskan bagi orang-orang di belakang kita yang akan menjadikan hidup kita berharga untuk selamanya. Gitu. Nah, kali ini saya mau bertanya, karena kita dalam ranah Tafko nih ya, kita giringlah jejak legasi itu ke dalam Tafko ini. Menurut Mbak Ninit, nah, jejak legasi dan kebahagiaan. Kenapa saya sisipkan bahagia ya? Karena apa namanya? Kita sama-sama belajar Al-Quran ini dan dengan anak-anak gitu ya, dengan santri Tafko ini kan tentu dengan bahagia ya. Maka saya sisipkan kata bahagia itu, jejak legasi dan kebahagiaan seperti apa ya yang ingin Mbak Ninit upayakan di Tafko ini. Silahkan Mbak Ninit. Baik. Ya Mbak, legasi ini adalah warisan ya Mbak ya. Legasi itu life value, jadi value dari sebuah kehidupan gitu. Nilai yang diyakini, yang diimplementasikan, yang pada ujungnya adalah pencapaian dan kontribusi dalam bentuk karya nyata. Saya berharap ya, serpihan debu gambar-gambar yang kita tempelkan di Instagram Tafko ini adalah bagian dari warisan atau jariah kami gitu. Meskipun hanya serpihan-serpihan saja yang mungkin hanya bernilai kecil bagi Allah mungkin ya. Mudah-mudahan bagi kami itu nantinya adalah sedikit membebani timbangan akhir kami gitu ya. Dan dari pencapaian dan kontribusi ini kami printkan dalam bentuk harapannya desain-desain yang bikin anak-anak itu melihat kembali gitu, yang tadinya mungkin lebih ke bermain yang lain gitu ya, mungkin luar biasa ya kali ini ya, gadget itu menjadi sesuatu yang daya tarik itu sendiri dengan kita memberikan tampilan sosial tampilan di media sosial yang lebih
ke arah kebaikan, itu bisa menarik perhatian mereka. Oh iya ya, dengan Al-Quran itu luar biasa ya, melalui cerita-ceritanya kita bisa uh, mengambil ibroh yang belajar dari situ gitu. Dan yang pasti legasi rekam jejak digital ini adalah cara bagi saya ya, adalah cara yang elegan meninggalkan kesan yang abadi dan berkelanjutan. Demikian Mbak Pus. Masya Allah, saya jadi merinding ini akhirnya merindingnya kenapa gitu ya, jejak legasi warisan gitu, dibuatnya dengan niat lillahi ta'ala, didesainnya dengan bermakna dari Al-Quran, kemudian dijalankannya dengan lillahi ta'ala, dan akhirnya ya Allah mudah-mudahan jadi jariah ya, Masya Allah, Masya Allah. Baik, nah sekarang Mbak Lia, nah, silakan Mbak Lia, masih dengan pertanyaan yang sama. Hmm. Aduh, saya tidak pandai bicara seperti ini. Jadi bingung. Sebenarnya gini sih, saya tuh merasa eh, mungkin dibanding agak terharu ini. Jadi mungkin dibanding teman-teman yang lain, sebenarnya Mbak, saya tuh merasa saya nggak memiliki apa ya kemampuan yang luar biasa gitu ya. Tapi maunya gitu ya dengan apa ya dengan kemampuan yang seadanya ini bisa sedikit berkontribusi gitu dalam kebaikan gitu. Ya maunya nantinya gitu dikenalnya itu ya saya tuh dikenal dengan karya-karya yang baik gitu ya. Walaupun mungkin bukan hal-hal yang besar tapi setidaknya mungkin berkontribusi dalam kebaikan lah mungkin intinya sih seperti itu ya Mbak Dev. Begitu Ya kurang betul lebih betul. Mbak Dev, maaf. Kalau apa, sebetulnya saya juga merembes milih nih. Jadi nyesek ya. Maksudnya nyesek-nyesek bahagia ya, Masya Allah. Iya betul Mbak Lia. Jadi tidak ada peran yang sepele sebetulnya ya, gitu. Dan tiap-tiap kita kalau memang diniatkan untuk ibadah, mudah-mudahan jadi jariah semuanya ini. Dan termasuk eh, apa obrolan kita malam hari ini yang mudah-mudahan menjadi jejak legasi juga di YouTube Tafko ya. Entah kita akan masih berada 5-10 tahun ke depan juga kita tidak tahu gitu. Tapi mudah-mudahan anak keturunan kita kelak eh, apa ya mungkin 5-10 tahun ke depan juga jejak digital seperti apa kita juga nggak tahu ya kehebatannya gitu. Tapi mudah-mudahan sama-sama ini menjadi jariah juga untuk kita gitu. Mudah-mudahan menjadi jejak legasi yang dipandang sangat besar, tentu pahalanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terima kasih Mbak Ninit dan Mbak Lia, Masya Allah. Di penghujung ini eh, terharu merembes mili bahagia ya gitu, Masya Allah. Sahabat Tafko, Ayah Bunda, untuk seri keempat ini sebetulnya ini adalah seri terakhir di batch 15 karena kita akan mengadakan hataman ya, yang waktunya nanti akan di-spill ya. Bismillah, mudah-mudahan kita akan menghadirkan alumni-alumni dari batch 1 mudah-mudahan sampai batch 15. Masya Allah berapa lama itu dan berapa banyak, Masya Allah mudah-mudahan bisa hadir, bisa menghadirkan dan Ayah Bunda juga bisa membersamai gitu. Nah, untuk selanjutnya, saya juga sebetulnya masih ingin menggandeng tim Tafko karena Tafko masih memiliki tim-tim yang keren, keren, keren dengan apa dengan perannya masing-masing. Ada Mbak Konita, kemudian ada Mbak Dewi juga ya, ada Mbak Ita ya, walaupun sedang cuti, tapi mereka hebat-hebat semuanya dengan perannya masing-masing ya gitu. Masya Allah, tidak terasa Mbak Ninit, Mbak Lia kita sudah di penghujung acara ini, 30 menit itu memang tidak terasa. Masya Allah. Baik, sebelum kita tutup obrolan siang hari ini, Mbak Lia boleh memberikan closing statement untuk ayah bunda dan sahabat Tafko di rumah. Silahkan Mbak Lia.
Iya Mbak Dev. Apa ya? Mungkin seperti yang tadi Mbak Dev bilang gitu, walaupun sangat kecil peran kita gitu, nggak ada peran yang sia-sia gitu. Jadi walaupun peran kita kecil sekecil-kecilnya, ya lakukan aja yang terbaik gitu, karena eh, hal sekecil apapun yang kita lakukan pasti akan mendapatkan apa eh, balasan yang setimpal lah gitu ya dari Allah. Jadi apapun peran kita ya udah jalani aja jalani aja dengan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sesuai dengan kemampuan kita gitu Mbak. Begitu aja mungkin ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Devi. Iya, terima kasih Mbak Lia. Masya Allah, closing statement yang indah sekali. Untuk Mbak Ninit, silakan Mbak Ninit. Mbak Devi, suara hujan di luar mudah-mudahan tidak mengurangi suara saya ya. Insya Allah masih jelas, masih jelas. Masih jelas ya, baik. Ayah bunda yang senantiasa setia mendampingin putra putrinya, selamat membuat legasi yang berkelanjutan dan elegan. Insya Allah kita semua akan dipertemukan di jannahnya Allah bersama muliaannya Al-Quran. Allah Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Terima kasih Mbak Ninit. Masya Allah. Semakin merinding ya kalau kita apa memaknai semuanya gitu. Kadang kalau kalau tanpa direnungkan memang ya udah berjalan gitu-gitu aja gitu ya. Seperti saya saat ini juga sebetulnya ini adalah ranah belajar gitu. Di depan kamera, kemudian membersamai ngobrol, sebetulnya ya apa ranah belajar semuanya. Gitu. Baik, Mbak Lia, Mbak Nini, terima kasih atas waktunya, terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya, gitu. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya antarkan, namun sebelumnya, Mangga Mbak Nini barangkali mau apa? Say hello, say goodbye ya, say goodbye atau ya. Silakan Mbak Nini. Terima kasih Mbak Devi, Mbak Lia untuk bintang serunya. Mungkin bagi saya seru ya, tapi mudah-mudahan bagi yang ayah bunda dan ada sedikit uh, hal yang mungkin cerita remeh-temeh ini bisa menjadi hal yang kebaikan. Mohon maaf lahir batin, Mbak Lia, Mbak Devi juga ada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lia silakan, boleh ikut say goodbye juga, silakan. Ya, terima kasih juga ya buat Mbak Devi yang udah nemenin dan Mbak Nini, juga buat teman-teman yang menyaksikan. Semoga walaupun sedikit ada hikmah atau manfaat yang bisa diambil, dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyajiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami antarkan ke belakang panggung Mbak Ninit dan Mbak Lia. Ayah bunda, sahabat Tafko dimanapun Anda berada, Alhamdulillah beberapa waktu ke belakang kita sudah memulai kebaikan ini dan mudah-mudahan kebaikan ini menjadi jariah dan bertambah pahalanya untuk ayah bunda sahabat Tafko dimanapun berada untuk memberikan like, memberikan komen, ya, kemudian share pada keluarga, handai tolan, dan sahabat dimanapun berada, agar jejak kebaikan ini semakin meluas menjadi jariah bagi kita bersama. Alhamdulillah untuk hari ini kami cukupkan. Mohon maaf dari saya bila ada kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.